Hari pertama kita explore. Tan langsung dapat SMS nih. SMS apa? Dikena warning dari government nih, traffic police nih. Hah? Dapat warning? Iya, Kenapa? normal plat kita nggak bisa masuk ke Shenzhen di waktu rush hours. Oke. Tapi kita masuk Oke. di code. Ketahuan ya? Iya. Ketahuan dari mana? CCTV. SMS dari CCTV. Astaga. Satu kali kita jalan langsung kena ya hari pertama ya. Padahal Pak Ben itu pesen loh, patuhi semua peraturan lalu lintas ya. Hati-hati di jalan. Yes. Patuhi semua peraturan lalu lintas. Ya Pak. Astaga, Tan follow same day. Di hari yang sama kita langsung dapat surat cinta dari pemerintah China. Bagaimana Aduh. nih? Tapi untungnya ini baru warning ya, belum kena penalti ya. Ya, dia bilang pertama kali for warning, second time juga nggak kasih punishment. Mulai dari third time, mulai punishment by fine money. Oh oke. Jadi kalau melakukan kesalahan tersebut sekali dan 2 kali pertama peringatan dulu, ketiga kali baru kena penalti ya. Iya. Ada dendanya ya. Iya. Oke, that's nice, cukup manusiawi. This is a lessons for us to run. Ya, Masuk kota besar. cek cek dulu dulu. ada rule apa. Karena Jakarta juga untuk menghindari kemacetan ada peraturan ganjil genap. Jadi plat genap nggak boleh jalan di jalan-jalan tertentu kalau hari atau tanggalnya itu lagi tanggal ganjil gitu. Demikian pula sebaliknya, tapi kan tiap negara punya aturan masing-masing. Tiap kota beda-beda, sekarang pergantian negara. Oh oke, tiap kota beda-beda, berarti benar-benar kita harus cek ya kota besar ya. Iya. Aduh, ciao. Ayo. Hai, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy, juga si Cuan, camper van listrik kami. Ini adalah hari pertama kita secara resmi memulai road trip etape yang ketiga. Setelah tadi kita dilepas secara resmi oleh KJRI di Guangzhou. Dan kita sedang on the way menuju ke Shenzhen. Sekarang kita lagi mau nge-charge si Cuan dulu. Posisi kita ada di Tungkuan, di depan sebuah hotel. Kalau mobil di charge, cuaca baik begini, kita prefer untuk di luar mobil. Nah, terus kita jalan-jalan nih ke belakang. Di sini ada tempat cuci mobil 24 jam. Tapinya beda sama di Indonesia yang banyak orang siap cuciin. Kalau di sini kebanyakan tempat cuci mobil itu self service. Jadi ada mesinnya. Terus kita bayar pakai QR code dan cuci sendiri. Di belakangnya lagi ada tempat untuk belajar mobil. Yuk kita lihat. Ini tempat belajar mobil guys di China. Nah, ini lagi belajar belok 90 derajat, jadi belok patah tanpa boleh ngelindes garis. Failed. Aduh. Coba lagi ya, Dek. Nah, yang depan ini ada yang lagi belajar parkir mundur dan yang pakai payung mobilnya itu lagi belajar nanjak. Biasanya suruh berhenti dulu, nanti ditanjakan, terus lanjut lagi. Oh, ini masih nanjak doang. Oh, turunnya belok ya. Belok mesti ngikutin garis nih. Kalau kebablasan, tenang aja. Ada ban. Kemana-mana dia. Ada ban di pinggir-pinggir situ, pagar-pagar itu. Jadi mobilnya nggak penyok. Seru juga. Wah, tegangnya. Oh, ini belajar sendiri aja ya? Nggak ada yang nemenin ya di mobil? Udah ajarin. Oh, udah diajarin. Tinggal dia latihan buat kayak sama aja nanti. Lucu ya, mobil pakai payung ya. Pas ini. Oh, good job. Ya, lady. Ya. Nanti lihat 90 degree. Bisa loh ini. Nice. Keep going. Speednya ditambah juga boleh. Ayo.
Ayo, gas aja gas. Hao. Dapat nggak nih? 很好。哇，做得好了。 Very good. Pas. Kami ulang. Pas. 很好。Selesai nge-charge Sichuan, kita lanjut perjalanan dari Tongguan ke Shenzhen. Jadi tadi siang kita start dari Guangzhou via Tongguan menuju ke Shenzhen, itu total jaraknya 100 kilometeran lebih. Setengah jam menuju Shenzhen, lalu lintas cukup padat ya, terutama yang meninggalkan Shenzhen. Nah, yang sebelah kiri ini sudah tidak bergerak. Kita menuju kota malah bergerak. Waktunya pulang mungkin mereka. Oh, waktunya pulang ya, bukan waktunya ke kantor ya. Iya. Kita sudah memasuki kota Shenzhen guys, tapi masih di pinggir ya. Ini namanya daerah Bao'an. Bao'an itu ada airport, Bao'an International Airport of Shenzhen. Shenzhen itu masih masuk Guangdong Province. Shenzhen punya panggilan sebagai China Silicon Valley karena di kota inilah berdiri headquarter perusahaan-perusahaan high-tech terbesar di China seperti Tencent, Huawei, DJI, dan lain-lain. Shenzhen juga disebut sebagai kota terkaya di China dengan income per kapita 26.000 US dollar. Ini 4.000 US dollar lebih tinggi daripada Guangzhou dan lebih dari 50% di atas Beijing. Shenzhen telah menjadi Special Economic Zone pertama di China sejak tahun 1980. Ini berarti ada berbagai kemudahan bagi para pebisnis untuk menjalankan bisnisnya di Shenzhen. Kesempatan pun dibuka bagi warga negara asing. Itulah sebabnya dari 17 jutaan penduduk Shenzhen, lebih dari 1 jutanya adalah foreigner alias warga negara asing. Kita masuk ke kawasan industri dulu. Alvin ada teman lamanya yang minta ketemuan. Jadi mereka mau temu kangen dulu. Kita kelihatannya udah dapat masalah hari pertama karena Alvin baru notice kita kan platnya Guangzhou, itu nggak boleh masuk Shenzhen sebelum jam 7.30 malam. Dan kita sudah masuk Shenzhen sekarang baru jam 7.13. Jadi kalau CCTV nangkepin plat nomor kita, kata Alvin kita bisa jadi udah masalah. Akhirnya kita ketemu juga sama teman kuliahnya Alvin. Doi udah sibuk banget dan tadi tiba-tiba dia kedatangan tamunya dari luar negeri, jadinya kita sempat makan sendiri dulu, terus dia tiba-tiba nyusul gitu. Kita diculik sama teman Alvin, terus dimasukin ke hotel sekarang. Udah diajak makan, dimasukin ke hotel. Aduh. Lah, ada sofanya. Nice ya. Very nice. Cuma baju-baju kita masih di mobil semua. Iya. Jadi kita bisa mandi, positifnya bisa tidur lempeng, enak. Besok masih cantik. Oke deh, besok kita masih pakai berbatik-batik ya. Yeah. Coba kita lihat kamar mandinya. Ada shower room. Nice kok. Oh. Oke, amenities lengkap, handuk lengkap. Oke. Clean. Hair dryer sama kettle juga ada. Jadi hari kedua di Shenzhen kita masih pakai baju yang sama karena kita tidak berencana untuk check-in, tiba-tiba di check-in kan oleh teman baik Alvin. Dan kalian kuliah bareng-bareng, jurusan berbeda, tapi justru cuma saling kontak-kontakannya cuma kalian berdua ya. Kamu nggak ada kontak teman-teman kuliah yang lain selain dia kan? Di university enggak. Iya, dia juga gitu kemarin katanya ya. Dia juga sama. Gila, best friend banget ya. Nah, ini kalau di Guangdong makan itu biasanya dimulai dengan sup seperti ini, plain soup. Tapi ini lumayan tasty sih, ini daging banget.
Terus porsi sayurnya sih yang istimewa. Porsi sayur menurut aku ini gede. Datang lagi, ini menu kesukaannya Alvin. Itu sama ikan-ikan kecil, nggak tahu ikan apa namanya ya. Iya. Sama nggak sih yang kayak di rumah makan Padang itu? Harus beda sih, ini not so glass, not so crispy. Oh, kalau crispy non crispy-nya itu mah tergantung dari berapa lama digorengnya. Oh, ini tapi ini gold color, aku suka. Kamar hotel ini satu malamnya, ini ada tulisannya 168 yuan. Kalau 5 jam 70 yuan. Jadi kayak cuma istirahat sebentar, numpang mandi gitu ya bisa juga 70 yuan, 150.000. Kita sekarang lagi jalan kaki menuju parkirannya si Cuan. Kemarin ditinggal di kawasan pabriknya temannya Alvin. Jadi ini tipikal jalan-jalan di China ya. Ada pedestriannya, tempat orang jalan kaki, terus sepeda juga bisa lewat di sini. Terus dalamnya itu kompleks-kompleks toko-toko gitu. Nah, ini anak sekolah stres, tantin-tantin. Mungkin dia takut kita tiba-tiba nggak lihat main hajar kiri. Terus ademnya bukan hanya di tempat pejalan kaki, tapi juga di yang jalanan mobil. Karena median jalannya banyak pohonnya juga. Tadi kita masuk-masuk gang. Terus kita lihat ada restoran jual angsa. Oh, kelihatan nggak? Yang digantung-gantung. Angsa panggang. Yuk kita sekarang masuk ke kawasan rumah-rumahnya. Kita lihat rumah-rumah di Shenzhen ya. Ini tua sekali, saya lihat deh pintunya. Iya, udah lama ini. Nih, masih pintu kayu, terus kuncinya tuh ada palangnya gitu. Wah, gembok. This type udah very long time. This time. Wah. Ini tajam. Udah ya? lama banget. Oke. Yuk kita lihat rumah-rumah yang lain. Wah, ini juga loh. Iya. Tuh. Yuk, masuk. Pintu-pintunya nih. Masih ada orang tinggal nggak? Ini nggak digembok sih. Iya. Tuh, dibuka ini. Nggak di lock. Kepo nih. Koko Alvin intip-intip, tahu-tahu ada CCTV tuh. Kamu diintipin dari dalam, siapa sih itu? Pakai batik merah. Intip-intip. Oh, ini yang Koko Alvin intip-intip. Di dalam terbuka aja gini, ada tralisnya aja, tralis besi. Wah, this is super old. Jadi di antara bangunan-bangunan yang modern kayak apartemen-apartemen di depan itu, nah ini kan modern-modern semua ya, ternyata terselip bangunan-bangunan yang tua. Oh, kemarin ada yang nanya ada tunawisma apa enggak. Ini kali pertama aku ngelihat si tunawisma. Ada juga guys. Dan ini masih summer hitungannya, jadi mereka masih bisa tidur-tidur di luar gini. Tapi kalau udah winter, aduh, pasti sengsara banget deh. Winter itu parah dinginnya di sini, menggigit sampai tulang. Tempat apa ya ini? Salah satu tempat. Salah satu tempat yang famous people dulu tinggal di sini. Oh, dulunya orang terkenal yang tinggal sini. Yang tulis itu, yang di 1892. 1892, tahun 1892 yang nulis. Tapi rumahnya udah lebih lama. Oke. Wah, ini penjaga pintunya ya? Iya. Pelan, di sini ada. Iya. Yeah. Sama isu. Oh, suruh masuk gang. Wah. Ini kita mesti jalan kaki, explore pelan-pelan gini guys. Baru ketemu nih asliannya. Kalau kita ikut tour ke Shenzhen,
Belum tentu kali ya dibawa ke kawasan-kawasan perumahan gini. Bersih ya? Bersih, rapi. Pintu-pintunya tua semua gini. Ini juga nggak di lock. Nggak gembok sih. Nggak gembok ya? Yang biasa ada kangkang kecil, biasa ada angin. Bagus. Ini juga nggak ada locknya. Terus antara rumah satu dengan rumah lain itu bukan berbagi dinding guys. Jadi ini ada jeda segini nih. 60 lah, 60 cm. Ya. Dari siku aku sampai jari sini masih ada nambah sekitar 8 cm lagi. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi amit-amit ya kayak kebakaran atau apa gitu, nggak nyulut semua karena nggak pada nyambung. Wah. Ada nomor-nomornya, ini D79. Wah, kita kayak masuk labirin. Nah, ini pintunya, ini kompleks apa ya? Perumnas atau apa gitu sih? Kok sama semua bangunannya? Dari dulu Mincing, lalu lama banget. Iya. Mungkin ini center of sini. Pauan District. Sini Pauan District ya. Ini dekat-dekat bandara guys. Nama daerahnya Pauan District. Oh, ini gangnya lagi nih. Rumahnya rata-rata setipe semua sama. Atap-atapnya semua sama. Pintunya sama, ukurannya sama, jendelanya sama. Kalau di Indo mungkin udah banyak gambar-gambar tulis-tulis di Graffiti. Iya. Graffiti gitu. Kreatif-kreatif anak-anaknya memang. Ya. Tapi tadi aku lihat di sini mereka nggak kasih tulis-tulis di sini. Lah ya iyalah. Jadi ntar kayak tempat preman. Ini masih gembok. Ini digembok. Masih ada orang tinggal di dalam. Kalau yang udah nggak digembok? Mungkin nggak ada. Ada lagi lenau, nggak ada apa-apa di Oh. dalam. Mungkin ya. I was thinking the opposite. Kalau digembok mungkin orangnya lagi pergi kerja atau kemana. Oh, pasti udah rusak kan dijadiin ini. Oh oke, Ini yang ganti. ada bagian yang belang. Iya. Terlihat lebih baru. Iya. Ini kan yang lama ya. Nah, yang ini udah ganti. Iya. Tapi ini kelihatan nyuk-nyuk. Ini baru ya, masih fresh yang ini dindingnya. Mooncake. Handmade. Wah. Sekarang lagi musimnya orang jual mooncake, guys. Mau Mid Autumn Festival. Jadi pada bikin kue bulan. Wah, ini ada kopi. Coba kita lihat mooncake-nya. Mooncake apa sih? Mana pakai bung jawa, pakai beans, black beans sama chestnuts. Aku mau coba oyster mooncake. Sini belum ada. Iya, oyster itu spesial, dia bikinnya harus jago biar nggak amis. Nanti Dan kita jali deh. iya, Shenzhen itu 40 tahun yang lalu adalah ini semua masih becek, masih apa tempatnya orang nangkepin oyster. Oyster tuh apa ya bahasa Indonesianya sayang? Kerang ya? Bukan, kerang shell. Oyster, ya itulah oyster lah. Iya, oyster. Yang suka dimakan mentah-mentah itu loh. Segede gini kayak kerang gitu. Terus udah langsung aja dituang ke mulut gitu dimakan. Itu enak banget. Nah, ini juga di Ancestral Hall. Apa? di Lei Qing. Qing Dynasty. Akhir-akhir Qing Dynasty. Ya, view di sana. Wah, ini kompleksnya cukup besar loh. Di sana Ada ratusan rumah kali ada di sini. Ada. Sekarang rumah tua-tua di sini udah dipakai ya buat bisnis yang tidak berisik. Kayak ini buat bakery ya. Ada juga buat ngedeh. Weh, udah di sana nih. Lagi apa di sana? Main kartu. Mereka baru bertiga, kurang satu orang. 3 kurang 1 ya? Kurang satu, silakan duduk. Oke.
Main apa ini? Tidak tahu, ini ada gambar orang-orangnya. Oh, zaman dulu mainan kayak gini ya? Iya. Nih, rambutnya Qing Dynasty nih. Setengahnya nggak ada rambut, dicukur. Setengahnya panjang dan dikepang. Very stylish ya. Iya. Very Qing style ya. Iya. Ini kondisi di dalam rumahnya. Ternyata pintu-pintunya masih zaman dulu punya stylenya tuh, pintu-pintu kayu yang dua bilah pintu ya. Dua daun pintu kiri dan kanan, terus dikuncinya pakai yang di tengah-tengah itu, dipalang. Mari kita berputar. Lagi di mana? Lagi di kawasan perumahan. Di Shenzhen. Woi. Ini yang tadi kita lihat depannya besar banget, itu kayaknya ancestral temple gitu untuk pai-pai ke leluhur. Yang ini ternyata di dalam ada lagi. Mirip-mirip juga. Cocok sama Tifang. Oh, kayak tepekong gitu ya. Kayaknya ini mah udah jadi apa ya, buat jalan-jalan doang kali ya, situ sejarah ya, udah nggak ada yang tinggal kali. Enggak. Sepi bener. Kelihatan enggak ya? Nggak ada jemuran juga. Nah, kalau yang itu, oh setelah tembok pembatas itu, baru dia tuh yang bangunan modern. How do we go out from here? Kepo lihat ya, ngintip-ngintip rumah orang. Oh, ini udah lebih maju nih. Kalau tadi pintunya kayu-kayu, kalau yang ini bentukannya masih sama, masih dua daun pintu, tapi udah dari besi. Tadi kita ambil beberapa shot video, tapi nggak ke-save karena handphonenya overheat. Ini panas banget. Sayang. Sini. Kenapa? Tuh lihat Koko Alvin udah basah kuyup. Iya. Oh. Nah, ini tempat untuk ngecharge sepeda listrik, itu ada tarifnya. Iko xiaoshi 1 jam 0,6 untuk 0 sampai 150 watt. Antara 150 watt sampai 300 watt 0,7 yuan per jam. 300 sampai 400 watt 0,9 yuan per jam. 450 sampai 600 watt 1 yuan per jam. Jadi ya paling mahal 2.200 rupiah per jam ngecharge. Kita bisa ngecharge portable battery di sini ya. Iya. Jadi buat orang-orang yang tinggalnya kayak di apartment buildings gitu, terus nggak ada liftnya, punya sepeda listrik, bingung mau colok kemana, sebenarnya nggak usah bingung karena banyak tempat ngecharge gini. Di sini juga banyak yang parkir sambil di-charge sepeda listriknya. Terus di depan itu yang warna kuning-kuning itu Kungfu. Ada nggak yang pernah makan di situ? Kungfu. Kungfu itu yang gambarnya kayak Bruce Lee. Itu tempat makan fast food di daerah Guangdong ya. Jadi modelnya nasi, tapi lauk-lauknya itu Chinese food. Dia fast food, jadi enak lah, cepat udah jadi. Ada supnya, ada sayurnya, ada dagingnya. Biasanya satu set itu antara 20-30 renminbi lah. Dia termasuk lumayan mahal, harganya hampir kayak KFC. Tapi jauh lebih sehat menunya. Ini zebra crossnya, terpisah antara yang manusia, yang garis-garis itu kayak zebra, sama yang kanan itu yang buat sepeda. Ada yang nakal tetap, ngisi sepeda lewat jalurnya manusia. Terus ini ada CCTV di sini. CCTV-nya udah bisa ngenalin muka. Jadi ketahuan siapa nih ya yang nyebrangnya sembarangan, yang ngelanggar lampu merah. Muka-mukanya udah kedeteksi di sini. Oke, mari kita lanjut perjalanan. Ini juga trotoarnya, ada buat orang, ada buat sepeda. Parkiran sepeda khusus juga di situ. Panjangnya memang udah pas buat sepeda. Koko Alvin udah jalan ke sana, pergi ambil mobil. Aku udah overheat. Aku duduk manis di depan sekolahan. Di bawah Puun. Nah, ini tempat parkir mobil nih. Dia ada slot-slotnya khusus. Jadi kalau nggak ada garis-garis gini, nggak boleh parkir sembarangan pinggir jalan.
nanti digembok mobilnya. Mau lepas gemboknya bayar mahal. This is where I sit. Tadi jemput sama teman Alvin. Aduh. Temannya ini kenal sama Alvin itu udah dari zaman susah lah, dua-duanya susah. Dari zaman kuliah, dari zaman mereka sama-sama tinggal di Shenzhen, susah cari duit. Dulu Alvin juga kerjanya bukan kerja langsung bagus, dia kerja di hotel di Sheraton itu kayak kerjaan yang apa ya, yang sebenarnya gajinya nggak gede tapi ngarepin dari tip gitu. Nah temannya ini sempet yang susah dapat kerja gitu, jadi mereka sempat hidup susah bareng-bareng lah. Jadi Alvin yang sempat traktir uang kosnya sama makannya sebulan gitu. Jadi mereka karena udah ngerasain susahnya bareng-bareng, jadinya real friend for life. Jadi kita dibawa ke kantornya. Ini dia sekarang udah punya pabrik, luar biasa, hard worker. Kita diajak tur ke pabriknya. Keren ya, masih muda. Ini mereka jualnya ke luar negeri. Oh ini Shenzhen itu memang kebanyakan parts-parts buat elektronik sih. Dapurnya dunia kalau kata Kofandi ya. CPU. CPU? Yeah. So this is inside computer? Yeah. Oh. Simple CPU. Simple CPU. Chip, yeah. Different chip. What did you study? What was your major in uni? Vision is English. English? But how is it possible if you study English and you create things as complicated as this? I studied after I graduate at the college. Yeah. Crazy. Yeah. Study English, create this. 怎么会呀? From business, Yeah. from business into technician, very big Yeah. gap. It's not just technician. He's like the R&D person, like the. I'm not great at English, but I'm great at it. Okay. Why did you choose to produce something like this? Because it had a big profit. Big profit. Yeah, Oh. big profit. So we spend a lot of time To study. Yeah. So you know this can make a lot of money, that you study about this. Yeah, because Very smart. Just a few people can do this. Yes. technology, so we can. In the beginning, do you think it is difficult? Yeah, very difficult. Now, At no the more. beginning, Yeah, No, no easy problem. peasy. Yeah, we know how to do it. Pulangnya masih dibekelin mooncake. Kita parkir semalaman di kawasan pabrik ini, temannya Alvin. 25 yuan, sekitar 55.000 lah tarif parkirnya. Dari malam jam 7 sampai sekarang udah jam setengah 3. Jam 2 lewat. Siang ini kita explore Shenzhen pakai mobil aja. Panas jalan kaki, kepala sampai pusing. Nah di sebelah kiri ini ada bukit, banyak pohonnya. Jadi Shenzhen itu impressionnya jalannya bagus, terus hijau, bersih, rame. Ini belum city center kan ya? Belum, masih di luar. Sudah mulai gedung-gedung ya? Gedung-gedung kantor ya kelihatannya. Iya, mostly. Sini udah mulai masuk ke pelan-pelan masuk ke city center. Ya. Itu truk ngelempar air terus ke udara buat apa ya? Aku juga nggak tahu. Nggak ada construction juga nggak panas, nggak tahu dia urus apa di sana. Ya, nggak terlalu ekstrim sih. Sekarang 32 derajat. Iya. 32,7, 33 lah. Tuh airnya sampai sini nih, sampai jendela nih. Tuh. Tempatan-tempatan sekarang mereka semua tanam bunga-bunga ya. Iya. Sama di Guangzhou juga. Guangzhou, Shenzhen semua bougainville ungu.
Kalau untuk plat nomor di Guangzhou itu kan ibu kota provinsi Guangdong, jadinya Yue kan. Nah, si Shenzhen ini sama-sama di Guangdong jadi pakai Yue juga, tapi dia plat nomornya B. Yue B. Kamu tahu kenapa ada A sama B enggak? A, B, C, D mereka hitung by apa enggak? By apa ya? The importance of the city? Yes, I think so. Secara ekonomi, Shenzhen itu termasuk kota dengan ekonomi yang sangat kuat. Jadi 10 kota dengan ekonomi terkuat di dunia. Kota ya? Di dunia loh. Yes, worldwide. Dan untuk Special Economic Zone sendiri, Shenzhen itu adalah Special Economic Zone di China yang pertama. Sebelum adanya kayak Chongqing, ada kota-kota lain, Shenzhen dulu yang pertama. Dan Shenzhen itu dulunya bukan kota yang maju seperti ini. Dulu ini kota nelayan, Shenzhen. Kota nelayan aja, tapi 40-an tahun yang lalu, tahun 1980 ya, ada pemimpin China yang namanya Deng Xiaoping ya. Tuh. Deng Xiaoping itu dia punya reformasi ekonomi, economic reform. Jadi dia mau bikin Shenzhen sebagai tempat yang kayak sekarang ini. Jadi dari zaman dulu dia udah bisa ngebayangin lah ini tempat punya potensi. Terus dibukalah kesempatan untuk investor-investor dari seluas dunia. Kan dekat Hong Kong juga kan. Terus ada, kalau yang suka main saham mungkin tahu Shenzhen itu punya pasar sahamnya sendiri. Shenzhen apa ya namanya ya? Shenzhen kita panggil itu. Nah itu terjemahannya apa tuh? Ya, aku juga nggak paham. Ya pokoknya kayak stock exchange gitu ya. Yes. Bener nggak tuh? Shenzhen Stock Exchange bukan? Kalau aku ingetnya NYSE aja soalnya, New York Stock Exchange. Nah tapi Shenzhen tuh punya kayak gitu sendiri. Sehingga banyak investor-investor, dan menariknya kota ini penduduknya tuh sekitar 17 jutaan, 1 juta lebihnya adalah foreigner atau orang asing. Gitu. A lot loh. Banyak, secara persentase itu banyak sekali orang asing di kota ini. Sekarang kita sudah masuk ke city centernya Shenzhen. Wah, jembatan penyeberangannya juga lebih keren di sini. Ada atap sekarang. Iya. Nggak kehujanan, nggak kepanasan ya. Iya. Dan di samping kelihatannya lebih bagus sih. Sekarang kita sampai ke Nantou Ancient City. Kali pakai dulu. Adem jalanannya. Guys, kita sampai di Nantou Wucheng atau Ancient City. Nantou, rame banget. Kelihatannya mereka ini tamu-tamu kantor atau tamu-tamu pemerintahan mungkin. Nah, di depan kita itu ada kayak gerbang kota. Yuk kita menuju ke sana. Sanguo Kongyuan tahun 265. Wah, ini zaman-zamannya Three Kingdoms, guys. Tahun 265 Masehi, Three Kingdoms Siyan two-way office was set up. Fortresses first begin to appear. Dia bikin kayak gitu tuh, gerbang kota tapi sekaligus jadi benteng gitu. Ini under siapa ya? Undernya Tungwu ya? Iya, harusnya Anda tunggu. Yuk, tali papan ini kita dapat banyak informasi ya. Semua yang penting-penting aja. Di sini bikin dari tempat government center, kinds of, di tahun 265 kan. Then this is the start of Shenzhen City. Di setelah Sanguo dari Dongjin kan, di Dongjin 335, dan di sini tadi the center of Hong Kong, Shenzhen, Dongguan, sorry di sini, Panyu, Zhongshan, Zhuhai, Macau. This area semua under Nantou, under tempat sini to manage ya. Dan setelah New China, setelah after the founding of the People's Republic of China, Bao'an country relocated set from Nantou city to Shenzhen town in January.
setelah People's Republic of China baru pindah ke Shenzhen. Sekarang ini jadi Asian City. Yuk, mari kita lihat ke dalam. Hang on. Masih ada? Ini ada Salt Commissioner Headquarters. Apakah ini berarti dulu di sini adalah tempat perdagangan garam? Harusnya ada sih. Garam ya, karena di pinggir laut ya. Shenzhen Iya. itu di seberangnya Hong Kong. Jadi Shenzhen itu di sebelah selatannya China, nyebrang langsung Hong Kong ya. Iya. Nah, di sini Nantou City kita di area sekarang di dalamnya kota Shenzhen, tapi dulunya dia pusat pemerintahan di sini Nantou City. Dan namanya berubah-berubah terus seiring dengan perkembangan zaman. Jadi namanya dari Pao An County diganti lagi jadi Tung Quan County, diganti jadi Sin An County, diganti balik lagi ke Pao An County. Terus tapi yang jelas ini daerah yang penting banget dan kayak tadi Alvin bilang area coveragenya area kekuasaan yang mencakup Hong Kong, Macau, Zhuhai, Zhongshan, Tung Quan for a long time. Jadi ini adalah important town in the Lingnan region. Lingnan ini adalah Guangdong. Lingnan, ya. Oh. More than 1,700 years ya. Ya, sejarahnya udah periode selama 1.700 tahun. Oke, udah? Iya. Oke, mari kita jalan. Satisfied, lengkap. Oke. Terima kasih udah lengkapin informasi punya aku. Hang on. Apa itu? Dongjin yang tadi 331 kan? Oh. Ini jadi town. Pao An County kan? Pao An County here. Ya. Oke. Oh, dia ada ini sejarah-sejarahnya maju dikit-dikit 265, 331 ini maju lagi tahun 736. Jadi Tang kan, waktu Tang kan? Nah, ya. Sini Bali Administrative Center change into the laut military significant Nantou transportation laut. Transportation and military significance. Yuk, kamu cerita aja. Aku bahas agak kacau sama Pelembangun. Ya. Sini juga ada. Ini maju lagi sudah. Tahun 960. Sudah di zamannya Song Dynasty. Kan dia jadi Tung Quan Kang City. Under Guangzhou. Oh, namanya ganti-ganti dulu. Namanya ganti-ganti. Sekarang ya. jadi Tung Quan. Ya, rename. Jadi kalau ganti dinasti, mereka punya administrasi kan bisa berubah-berubah lagi ya. Ini Yuan. Nah, setelah Song Dynasty di take over sama orang-orang Mongol, jadilah dinasti Yuan. Ini tahun 1278. Tuanmen Patrol was set up as a division under Guangzhou, Guangdong. Oke, ini again masih about administration. Sini ada Ming. Pindah sekarang ke kanan. Iya. Nah, setelah Yuan Dynasty dilanjutkan oleh Ming Dynasty karena Yuan Dynasty nggak panjang, nggak sampai 100 tahun. Tahun 1394 di pemerintahan di tahun ke-27 pemerintahan Kaisar Hongwu, Ming Dynasty, Tung Quan Shouyu Qianhou Office guarding post was set up. Fortress and city walls were built. Dibangunlah si pos jaga, benteng dan tembok kota. Oh, tali Ming ya? General Ping Fu Guard Battalion was set up here, which later shifted to Nantou Town. Oke. Jadi perkembangannya ini sejarahnya. Masih Next, ada? Nyebrang lagi kita. Ini udah. Oh, masih Ming. Masih Ming. Tahun 1573. Di tahun pertama pemerintahan Kaisar Wan Li, Ming Dynasty, areanya dinamain ulang jadi Sin An. Sin An County, yang artinya relinquish and rejuvenate, lifting the crisis. Lifting the crisis? Is it the right English word for that? Meaning take away the crisis. Oh. Remove. Oh, oke. Ini Qing Dynasty. Qing. Tahun 1669. Sin An County was re-established, dibangun kembali. Namanya jadi Sinan. Oh gitu. Oh, namanya dibalikin lagi jadi Sin An. Waduh, ini Englishnya agak-agak bikin aku confused. So many
sejuta Tahun Foreigners. 1842, British Empire forced Qing government to sign the Treaty of Nanking and forcibly occupied the Hong Kong Island, which at the time under control of Sin An County. Jadi tadinya Hong Kong itu under pemerintahan di sini, Sin An County, which is yang sekarang namanya balik ke Nantou ya. ya Terus tahun 1842 itu British Hong Kongnya direbut sama orang-orang Inggris. Pakai itulah political treaty lah ya. yes Halah? Hong Kong tali waktu itu diambil ya. Iya, katanya sih ada hubungannya sama yang opium itu loh. Jadi itu diracunin setelah opium semua, ya. udah nggak bisa fight. Terus Qing dynastinya juga udah weak, ya udah ditekan di situ, diambil, diambil paksa si Hong Kongnya. Oke, lanjut 1914. Ini tahunnya Perang Dunia Pertama mulai nih. Ya. Itu sama kuo. Minguo. Tahun 1914 di tahun ketiga Republik Cina. Ini RRC ya, bukan PRC yang sekarang ya. ROC. Oh, oke. Di bahasa Indonesia RRC, Republik Rakyat Cina. Oke. To avoid ambiguation between the Xin'an County in Henan Province. Oh, sama-sama namanya Xin'an ya. Di Guangdong sama di Henan. Xin'an resumed the name Bao'an County, which with Nantou as county town. Jadi ini balikin lagi namanya dari Xin'an balik lagi ke Bao'an. Supaya nggak ketukar sama yang di provinsi Henan. Oke, udah tekad. Tapi kelihatan di lantai masih ada nih, yuk. Hah? Ayo mah? Oh, ada dong. Last one. Oh no, last two. Masih tua ya. Wah, ini hari kerja, jam kerja juga banyak orang ya jalan-jalan ke sini. Iya. Tahun 1949 dan 1953. People's Republic of China. Ya, di antara tahun 49 sampai 53, Shenzhen was liberated and the first session of Bao'an County, CPC itu the Communist Party ya? Ya, Committee and Bao'an County government were stationed in Nantou. Tahun 1953, Bao'an County CPC committed move Bao'an County government to Shenzhen Xu, now the area of Laojie in Luhu district of Shenzhen. Ya, oke. Move. Pindah center. Kantor. Zhonghua Renmin共和国. Oke, masih ada satu tempat. Last one. Ini last. 1980. Tunggu. Masih diinjak. Ini kalau anak Indonesia nggak boleh nunjuk pakai kaki, ya? iya. Oke. That's very impolite. Oke. Tapi beda negara beda habit ya. 1980 sampai sekarang Shenzhen Special Economic Zone. Shenzhen was designated as a special economic zone, opening a new chapter to modern Shenzhen. Jadi mulai dari tahun 1980 Shenzhen adalah special economic zone dan ini adalah kota special economic zone yang pertama di China. Yes. Selesai kita baca sejarahnya. Kalau teman-teman jalan-jalan bacain nggak sih sejarah-sejarah gini yang di lantai atau di dinding? Atau jalan-jalan datang langsung foto? Foto-foto jalan-jalan, yuk. Udah deh. Ini yang dinding dulu kan? Ya. Nah, di atas tulis Lingnan Zhongzhen. Lingnan Zhongzhen. Lingnan udah Guangdong kan? Iya. Zhongzhen itu means important town. Zhong maksudnya itu Zhongyao important. Iya. Zhongnya Zhong berat bukan sih? Ya, juga berat. Ada another meaning juga maksud important. Oh, oke. Ya, masuk. Woi. Lah, nilai pegang. Pegel Capek ya? udah. Koko Alvin pegel, menyerah dia. Gimana kalau live 1 jam? Nah, ini kan gate-nya ya, fortress-nya. Di bawah itu ada yang dulunya. Jadi lapisan-lapisan tanahnya ini masih yang batu-batu zaman dulu banget tuh yang gede-gede tuh. Aku mau jelasin nih. Oke. Ini tulisnya buat dinding, dawo. Oke. Buat jaga lo. Di sini ke kanan masih ada. Ini buat join buat air kotor. Oh, oke. Join keluar kan? Oke. Ya. Di sini itu buat masak. Ini buat masak. Ya, buat masak ini.
Kayak fire pit aja ya. Ya. Dan ini tinggal. Oke. Yes. Sudah deh. Udah ya. Sudah. Itu cara susun batunya orang-orang zaman dulu ya. Iya. Gede-gede ya. Yuk, lihat sana ada apa nggak? Depannya ini taman sekarang. Nah, ini juga dinding juga kan, tali zaman dulu kan. Iya. Di sini ada cells layers. Mungkin dulu laut Oh, ada iya, apa? ada kerang-kerangnya. Pernah sampai sini. Heeh. Dan di sini lantainya of Ming, di Ming Dynasty. Oke. Lantainya. Ya, gitu aja dia. Yuk, masuk. Yuk. Lingnan, mari kita masuk. Sekarang nggak kota tua lagi. Iya. Sekarang sudah sangat modern. Tinggal ini dinding aja. Dalam udah jadi Dah, ini. dalamnya udah Yuk. modern semua. Di dalam udah jadi lebih modern. Iya, jadi tempat wisata lah. Ya, kita bisa ingatin sejarah dari pintu gerbang. Dari gerbangnya aja ya. Ya. Di sini ada map nih. Oke. Nah, kita sekarang lagi di Nam Changmen, Oke. South Gate. Pintu selatan. Ya, ini the main gate Siloam. Iya. Tapi aku lihat ya, dia masih ada di sini ada East Gate Dong Changmen. Oke. Ya. Tapi kelihatan hal ini udah ya sini. Iya, karena plat kita plat Guangzhou. Ya. Nggak boleh jalan-jalan puter-puter di Shenzhen setelah jam berapa? 5.30 ya? Ya. Dan sekarang sudah jam 3.30. Jadi waktu kita tinggal 2 jam, kita harus out dari sini. Ya, yuk. Sebenarnya kalau kota-kota, kalau aku nonton si Three Kingdoms, kayak si Cao Cao mau pulang kan? Ya. Ingat nggak? Dia mau pulang dari pintu yang mana gitu kan? Pengumuman misalnya dari pintu yang ini, nanti dia masuk dari pintu yang lain. Jadi biasanya memang ada 4 pintu. Yes. Ada pintu utara, selatan, barat, timur. Tapi mungkin yang tersisa bangunan tua ini mungkin tinggal 2 di sini. Yes. Harusnya kalau mengikuti sejarah-sejarah harusnya di sisi-sisi yang lain juga ada gate sih. Kelihatan sini ada sana mangrove kan? Sana ada Iya. mangrove kan? Kan sampai Yo gate nih. Mungkin udah rusak, Ah, yo kenang. nggak ada lagi. Ada. Yuk, Yuk, let's go. let's go. Kita live aja yuk dari jalanan. Oke. Lucu toiletnya. Ah, ada public toilet ya? Iya. Iya, lucu banget gambarnya. Yuk masuk. Oke. Wih, Ini baru 2. nah ini kawasan pemukiman yang baru, udah apartemen-apartemen gini. Cukup hijau sih di Shenzhen ya. Masih banyak taman-taman begini hijau-hijau. Terus orang-orang tua bisa santai-santai, jalan-jalan, bisa juga duduk-duduk di bawah pohon kayak gitu, ngobrol. Ada pavilion juga buat santai-santai, tuh banyak om-om yang nongkrong di situ. Sama ada free gymnya. Jadi bisa olahraga dan tetap sehat. Hello Hong Kong. Kita di daerah Lohu guys. Jadi Hong Kong kelihatan di sebelah kanan kita tadi. Kita sekarang sudah menuju ke kota berikutnya, yaitu Huizhou. Kita sekarang stuck di Shenzhen nih. Udah jamnya nggak bisa jalan karena kita nomor plat bukan dari Shenzhen. Ya, nge-charge dulu lah. Buat ini aku nggak tahu ini
electric current enggak? Ada another one. Kita sekarang pakai yang lebih familiar with. Ini pasti direct current charge. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Oke, lulus. Nah, ini jalanan yang kecil khusus buat sepeda listrik nih. Jadi nggak ketemuan sama mobil. Jadi pas kita nyetir, kita jalan di jalan mobil rasanya kayak kok nggak ada motor sih, nggak ada sepeda listrik sih, karena memang terpisah dia di sini. Tuh ada juga kan. Habis ngecas si Cuan, kita siapin makan malam mumpung masih terang. Jam 6 di luar masih cukup terang. Jam 7 baru sunset. Kita lagi masak nasi di sini. Masih ada abon ikan khas Bangka. Thank you Yuliana dan mamanya. Terus tadi kita dikasih sama teman Alvin kue bulan. Ada 8 nih mooncake-nya nih. Wah. Sudah lewat setengah 8 malam. Akhirnya kita sudah bisa turun lagi ke jalan di Shenzhen. Dan kita segera keluar dari kota ini. Selamat datang di Huizhou. Kita sekarang sudah memasuki kota Huizhou. Hampir jam 10 malam. Cuaca gerimis-gerimis. Nah, di sini agak berbedanya yang digunakan sebagai rapid transportation lebih ke LRT ya, di atas. Kalau sebelumnya kita di Shenzhen nggak lihat begini di atas-atas gini, Shenzhen itu lebih banyak pakai MRT di bawah. Kalau untuk bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung, nah ini di China itu kalau malam suka begini nih, banyak gedung-gedung yang dipasangin lampu-lampu gini. Ada yang buat promosi, tuh. Ada nomor teleponnya, kadang-kadang ada. Oh ini Wanda. Wanda itu grup apa ya, properti kayaknya ya. Jadi dia punya banyak mall. Untuk jalan-jalan explore kota Huizhou kami buatkan di video terpisah ya. Biar nggak ketinggalan, pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video besok. Bye-bye!